Menjelang akhir tahun, banyak investor bertanya-tanya apakah akan ada window dressing di tahun 2022. Sebagian investor juga khawatir menghadapi gejolak resesi di 2023. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan investor untuk jangka pendek dan menengah? Berikut analisis dari Edward Suryajaya, Senior Investment Analyst Info Vesta. Ya, nomor satu memang kita masih lihat sebenarnya kalau untuk pasar saham sampai akhir tahun sih harusnya positif ya. Kita belum merubah target kita gitu. Jadi sejak akhir tahun lalu tuh target kita moderat itu kita ngomong angka 8%. 8% itu translate ke 7.150. Sementara optimisnya itu antara 11 sampai 13% itu kira-kira translate ke 7.500-an, 7.600-an gitu. Nah, jadi menurut kami harusnya range-nya masih tetap di sana. Nah, kalau menimbang sekarang kalau kita ngobrol ini belum sampai 7.100 bahkan gitu kan, nah, berarti kan masih ada upside. Faktor resikonya itu masih banyak gitu. Nah, kita ambil contoh kayak yang sekarang sedang ditunggu kan ini untuk yang The Fed. Nah, The Fed itu kan bulan November nanti kan akan ketemu lagi gitu kan. Nah, semua ekspektasinya 75 basis gitu. Saya rasa market udah capai konsensus lah. Hopefully dari The Fed-nya sendiri nggak ada surprise. Terus setelah itu Desember lagi kita mesti lihat lagi itu kondisinya seperti apa gitu. Karena The Fed juga diperkirakan bisa naikin suku bunga lagi. Dan surprise yang itu nantinya akan datang dari publikasi inflasinya US sendiri. Jadi kalau yang kemarin ini terakhir itu kan angka inflasi turun tapi belum sesuai harapan gitu kan 8,2 actual 8,1 ekspektasinya. Nah, gitu kan investor juga jadi panik. Kenapa panik? Karena mereka khawatir The Fed itu bertindak lebih ekstrim daripada yang sudah diperkirakan atau diekspektasikan sebelumnya. Nah, jadi selama di situ tidak ada surprise ya, menurut kami harusnya sih market bisa untuk minimum 7.150 lah. Hingga syukur-syukur kalau bisa di level yang tadi level optimisnya di 7.500. Sektor yang utama yang kami masih lihat ini ya, batu bara. Memang sektor ini kan lagi kenceng-kencengnya gitu ya, dengan batu bara kan naik kenceng. Apalagi biasanya batu bara siklus dan secara siklusnya memang akhir tahun sampai ke awal tahun selama masih musim dingin di bulan utara itu biasanya batu bara itu akan jadi primadona lagi. Nah, kemarin ini mereka terkoreksi ya cukup lumayan gitu ya, termasuk mungkin kalau kita bicara emiten kan ada PTBA yang koreksinya dalam ya setelah berita ambil alih listrik itu. Nah, itu salah satu sektor batu bara yang lain juga kita rasa masih menarik, itu yang kita bisa manfaatkan sampai akhir tahun gitu. Nah, kalau untuk yang lainnya saya mungkin nggak bicara khusus sektor gitu ya, tapi saya bicara mungkin lebih ke arah publikasi laporan keuangan yang kita bisa lihat aja yang laporan keuangannya oke gitu ya mungkin emiten-emiten besar gitu ya, rata-rata pertumbuhan laporannya juga bagus gitu. Nah, itu yang harusnya bisa perform sampai akhir tahun. Jadi dua itu sih, either ambil batu bara atau ya identify perusahaan-perusahaan gede yang selalu yang Q3-nya bagus. Biasanya sih begitu Q3 bagus, Q4 itu kan cenderungnya kan laporan keuangan itu bisa window dressing itu kan ya. Jadi memang kalau ditanya ada window dressing, kita melihat sih potensinya ada gitu ya, hanya saja ya uncertainty di pasar itu membuatnya menjadi lebih tricky untuk tahun ini. 2023 saya rasa pembicaraannya mungkin masih akan sama ya dengan tahun ini. Ya, jadi kan isu-isunya masih apa sih? Masih inflasi global, masih resesi, terus isu komoditas pastinya gitu. Karena kan Rusia Ukraina itu jujur aja yang salah satu trigger utama gitu kan, kita kan nggak tahu ya akan berlangsung sampai kapan, perkembangannya akan jadi seperti apa gitu kan. Nah, itu saya rasa isu-isu tersebut masih tetap akan bermain, paling tidak mungkin untuk semester pertama di 2023. Dan, ya, jadi inflasi ini masih tetap level
tinggi, The Fed masih akan hawkish, masih akan agresif menaikkan suku bunga. Nah itu mungkin semester 1 seperti ini. Sebelum skenario kita adalah semester 2 harusnya udah lebih stable. Gitu kan. Jadi ekspektasi kita yang inflasinya yang tadi tinggi-tinggi itu juga udah mulai mereda, The Fed jadi udah lebih nyantai, nggak lagi naikin suku bunga, tapi mungkin lebih mempertahankan atau malah kalau suku bunga malah bisa menurunkan, karena kan kenaikan suku bunga itu kan dampaknya kemana-mana ya, termasuk juga pemerintah Amerika Serikat kan porsi utangnya kan jadi lagi besar juga gitu. Jadi kalau mereka stay suku bunga di level tinggi ya otomatis mereka sendiri akan pendanaannya juga akan berat gitu bebannya gitu, beban bunganya. Nah, jadi semester 2 akan lebih santai, cuman kalau dari domestik akan kita seharusnya udah masuk masa kampanye paling nggak Q4 kan ya, karena kalau pemilu kalau saya nggak salah kan Februari ya, pasal 2024. Kalau untuk pasar kemungkinan turunnya sih cukup besar ya. Jadi hingga saat ini yang kami lihat adalah kita ini banyak sekali terbantu oleh memang komoditas. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data makro, terutama mungkin neraca perdagangan gitu yang paling kelihatan, itu kan neraca perdagangan kita kan udah surplus udah kesekian kalinya gitu ya, dan itu boleh bilang ya terbantu banyak sekali dari komoditas, dari kenaikan harga batu bara. Nah, tapi kalau misalnya nanti kemudian resesi benar-benar terjadi, gitu nomor 1, terus nomor 2 musim dinginnya sudah lewat, gitu ya. Nah itu kita expect harusnya ya harga komoditas batu bara juga mulai turun. Gitu, harga komoditas batu bara mulai turun, otomatis sentimen positif terhadap Indonesia itu ada satu yang hilang juga, gitu. Karena itu kita lihat harusnya bisa memberikan pressure terhadap pasar modal. Kenapa? Karena di sisi lain nilai tukar kita juga nggak kuat-kuat amat gitu kan. Nah, tapi ya sekarang kan fenomena agak unik, nilai tukar nggak kuat. Tapi kalau di pasar saham saya cek terakhir masih net buy. Nah itu kenapa? Gitu kan. Nah itu ya kalau menurut kita ya karena disokong oleh komoditas, bukan hanya harga komoditas ya, tapi sentimen positif bahwa Indonesia ini adalah negara penghasil komoditas. Nah, begitu nanti komoditasnya harga yang mulai turun, itu kita khawatir bisa ada outflow dari, kalau kita bicara spesifik pasar saham. Kalau bicara mungkin in terms of percentage gitu ya. Kalau in terms of percentage saat ini sih kita masih itu 11%. Ya, jujur aja malahan agak sedikit lebih tinggi dari tahun ini, karena kan tadi saya bilang moderatnya kan 8% ya. Kalau tahun depan itu ini 11%. Nah, tapi kalau dari sisi skenario-nya, alurnya apakah akan naik terus stabil dari awal sampai akhir? Definitely enggak. Oh, kalau berdasarkan skenario kita tadi itu kita lihatnya sih yang pasti keuangan. Ya itu keuangan itu kita secara historis juga memang dia adalah sektor yang boleh dibilang bisa outperform di tengah landscape kenaikan suku bunga. Jadi tahun ini ya dia mungkin istilahnya ketinggalan sama call kan jadi primadona banget. Nah, tapi ketika yang lain sudah lambat, tapi landscape suku bunga masih naik, biasanya sektor keuangan sih yang akan ini betul. Nah, terus kalau untuk sektor lainnya sih mungkin akan tergantung kepada ini ya, tergantung kepada perkembangan selama nanti semester 1. Kalau hipotesis awal kami ya harusnya konsumer tetap oke. Jadi 2 sektor itu sih yang kita lihat di 2023. Nah, tapi nanti kalau semester 2 kita lihat kondisi lagi.